Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demana Pinata Puji Setiawan. Saya Irene Cinta Madani. Saya Lailatul Hikmah Cecilia. Saya Windy Umaya. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang pandangan hukum terhadap fenomena korupsi di Indonesia. Korupsi, sebuah fenomena yang telah lama menjadi momok bagi masyarakat kita. Fenomena ini tidak hanya merugikan perekonomian negara, tapi juga merusak tatanan sosial dan moral bangsa. Dalam konteks hukum, pandangan terhadap korupsi tentu sangat tegas, yaitu sebagai tindakan yang harus diberantas dan ditindak dengan hukuman yang setimpal. Namun, realitas yang ada seringkali tidak sejalan dengan idealisme tersebut. Melalui tulisan ini, kita akan mencoba untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana hukum dapat berperan lebih efektif dalam memberantas fenomena korupsi. Kita akan membahas berbagai aspek mulai dari definisi hukum, implementasi hukum, hingga tantangan dan solusi yang ada. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan hati yang siap untuk belajar dan berubah. Selamat menyaksikan. Selanjutnya ialah definisi korupsi, yaitu 1. Pencurian aset publik. Korupsi melibatkan praktek penyalahgunaan kekuasaan dalam mencuri aset publik untuk kepentingan pribadi. Kedua, ialah graft dan nepotisme, yaitu terjadi ketika hambatan publik digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau anggota keluarga. Ketiga, suap dan penyuapan. Suap penyuapan bisa terjadi jika menerima dan memberi hadiah atau uang guna mempengaruhi keputusan dalam jabatan atau organisasi. Selanjutnya ialah Undang-Undang Korupsi di Indonesia. Undang-Undang Tipikor, yaitu undang-undang yang tindak pidananya korupsi sebagai landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kedua, pelaku dan dalang. Hal ini bisa terjadi jika penegak hukum harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam korupsi termasuk pelaku dan dalang di baliknya. Ketiga, hukum yang setimpal. Perlu menjatuhkan hukum yang setimpal dan tegas kepada pelaku korupsi agar menjadi efek jerak bagi calon koruptor. Selanjutnya ialah persepsi masyarakat. 1. Penegakan hukum. Seringkali dianggap tidak adil dan dianggap terutama dilakukan pada mereka yang membentuk oposisi. Yang kedua, pandangan terhadap korupsi. Masyarakat cenderung merendahkan orang-orang yang jujur dan dapat disuap dengan serangkaian iming-iming yang menggiurkan. Yang ketiga, reformasi publik. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengharapkan perubahan ketika korupsi ditemukan. Selanjutnya, punishment dan hukuman bagi koruptor. Yang pertama, ada vonis penjara. Pelaku korupsi dapat dihukum dengan pidana penjara sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Yang kedua adalah sita aset. Aset yang diperoleh dari tindak korupsi dapat disita oleh negara untuk mengembalikan kerugian yang diakibatkan. Yang ketiga, kasus high profile. Pelaku korupsi dengan jabatan tinggi dapat diproses hukum dengan tindakan lebih berat sebagai efek peringatan dan konsekuensi. Selanjutnya adalah upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, sistem pengawasan. Membangun sistem pengawasan yang ketat untuk menghindari terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana publik. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran. Menyebarkan kesadaran tentang bahaya korupsi melalui pendidikan, kampanye, dan sosialisasi. Yang ketiga, sistem whistleblower. Mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi dengan menjamin keamanan dan perlindungan bagi pelapor. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang pertama, pengelolaan keuangan. Menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi. Yang kedua, pemeriksaan rutin. Melakukan pemeriksaan rutin oleh lembaga independen guna memastikan akuntabilitas dan kepatuhan pemerintah. Yang ketiga, laporan publik. Memastikan laporan kinerja pemerintah dapat diakses oleh publik sehingga bentuk akuntabilitas. Kampanye anti korupsi dan partisipasi masyarakat. Pertama, ada kampanye edukasi. Melakukan kampanye yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi. Kedua, aksi perlawanan. Partisipasi aktif masyarakat dalam menentang dan memberantas korupsi pada semua tingkatan. Yang terakhir, ketiga, mobilisasi massa. Mendukung aksi demonstrasi dan proses rakyat guna menyuarakan penolakan terhadap korupsi.
Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Di dalam saran terdapat komitmen pemerintah, yaitu dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memerangi korupsi dan menegakkan hukum secara adil. Lalu, penguatan institusi, yaitu meningkatkan kemampuan dan independensi lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Yang terakhir, peran aktif masyarakat, yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan korupsi sangat penting. Kesimpulannya adalah, korupsi merupakan tindakan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meski hukumnya tegas, korupsi masih menjadi penegakan hukum yang lemah dan kurang. Hari panas membelah sawah, hutan rimba tempatnya si rusa. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, namanya juga manusia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga presentasi kami dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.